Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum jaringan nirkabel, kami membentuk tim untuk melakukan observasi jaringan nirkabel di kantor Kepala Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan anggota tim sebagai berikut. K35213 Anissa Rahmawati sebagai tester, K35215 Bagas Ardiansyah sebagai network analis, K35200 Pamungkas sebagai tester, K35221 Diki Hendra Pamungkas sebagai project manager, K35247 Muhammad Fadilah Cahyo Kuncoro sebagai surveyor, K35265 Raihan Bima Akwi Cahya sebagai network designer. Alasan kami memilih lokasi di kecamatan ini karena kami ingin mengetahui bagaimana infrastruktur WiFi yang ada di kecamatan itu seperti apa. Apakah wilayah di kecamatan ini sudah tercover oleh ISP yang ada atau belum? Jika sudah, bagaimana topologi jaringan WiFi yang ada di kecamatan tersebut? Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambaran umum lokasi surveinya. Jaringan nirkabel adalah salah satu pilihan terbaik untuk membangun jaringan komputer yang praktis. Sebagian besar tempat seperti di kantor-kantor, baik itu perusahaan atau kantor desa, sekarang sudah menggunakan jaringan nirkabel. Dengan maksud adanya jaringan nirkabel digunakan untuk mempermudah mengakses internet tanpa menggunakan kabel dan menjadi lebih praktis. Begitu juga yang ada di kantor Kepala Desa Malangjiwan, terletak di sebelah jalan raya persis sehingga lebih memudahkan untuk berlangganan internet langsung, tidak menggunakan metode point to point, yang dimana harga dan kecepatannya sangatlah berbeda sekali dibandingkan dengan berlangganan internet langsung. Contohnya berlangganan internet pada ISP IndiHome, Bisnet, atau First Media. Karena untuk lokasinya berada di samping jalan raya lebih baik untuk berlangganan internet daripada menggunakan point to point. Kantor Kepala Desa membutuhkan jaringan nirkabel digunakan untuk karyawan maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk datang ke kantor Kepala Desa bisa lebih mudah untuk mengakses internet yang ada di kantor, tidak harus menggunakan kabel agar bisa digunakan mengakses internet. Baik untuk karyawan di kantor Kepala Desa juga bisa lebih mudah untuk mengupload ataupun mendownload file yang dibutuhkan melalui internet. Untuk penerapannya, menggunakan satu router yang digunakan untuk menerima internet dari tiang listrik yang ada di dekat jalan raya. Kemudian disebarluaskan jaringan nirkabel dengan menggunakan dua akses point yang terletak berbeda tempat. Satu berada di kantor, digunakan untuk pegawai atau karyawan yang ada di balai desa, yang sisanya diletakkan di belakang pendopo untuk digunakan masyarakat yang membutuhkan koneksi internet jika ada keperluan ke balai desa. Berikut denah lokasi surveinya. Yang selanjutnya adalah bagian saya merupakan project manager. Di sini saya membantu dalam melaksanakan observasi yang ada di Kecamatan Malangjiwan, Karanganyar. Saya menyiapkan peralatan survei yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah laptop. Laptop digunakan untuk mengecek SSID yang ada di kantor Kepala Desa. Yang kedua adalah mengecek kecepatan internet yang ada di kantor Kepala Desa. Yang kedua adalah handphone digunakan untuk mencari kelemahan access point dengan cara masuk ke dalam gateway yang ada di access point dan melihat alamat IP yang digunakan menggunakan kelas IP address berapa dan subnet mask berapa. Sedangkan aplikasi yang mendukung observasi di kantor Kepala Desa ini adalah aplikasi Fast Tumbler. Digunakan untuk melihat channel, enkripsi yang digunakan, dan yang terakhir adalah presentase kecepatan sinyal yang didapatkan di access point. Yang terakhir adalah
untuk mengecek kecepatan internet, di sini kami menggunakan web browser test speed CBN. Yang selanjutnya adalah dijelaskan oleh teman saya sebagai network analysis. Di sini saya berperan sebagai seorang network analis. Di tempat yang sudah disurvei oleh surveyor sebelumnya, yaitu di kantor desa Malangjiwan, saya menemukan adanya 2 akses point yang berada di kantor desa, yang berada di kantor kepala desa dan belakang pendopo, yang digunakan untuk menyebarkan jaringan WiFi dari ISP yang ada di kantor desa menuju kantor desa itu sendiri dan ke belakang pendopo. ISP yang digunakan oleh kantor desa Malangjiwan ini yaitu First Media. Dari alurnya dari ISP itu kemudian masuk ke router. Nah, jaringan internet yang diterima oleh router kemudian dikonfigurasi untuk selanjutnya disebarkan melalui 2 akses point yang berada di kantor kepala desa dan di belakang pendopo itu tadi. Kemudian akses point yang berada di ruang kantor kepala desa memiliki SSID kantor desa Malangjiwan. Kemudian untuk akses point yang berada di belakang pendopo itu namanya Arkadus atau ruang kadus. Oke, untuk akses point dengan SSID kantor desa Malangjiwan, detailnya yaitu menggunakan channel 4 dengan power output min 61 dBm dan dienkripsi menggunakan BPA2 personal. Ya, itu. Kemudian untuk akses point yang di belakang pendopo dengan SSID ruang kadus itu menggunakan channel 1 dengan power output min 40 dBm, ya, min 40 dBm dan dienkripsi juga menggunakan BPA2 personal. Kemudian untuk status koneksinya, 2 akses point tersebut dapat dikoneksikan ke masing-masing device yang sudah disiapkan oleh project manager sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh tim saya yang lain, yaitu Mas Bagus dan Mbak Anis. Ya, di sini saya sebagai tester. Dari observasi yang sudah kami lakukan di kantor kepala desa Malangjiwan, kami menemukan faktor positif dalam penerapan infrastruktur jaringan kabel yang ada di sana. Antara lain, username dan password di dalam sistem router dan access point sudah diganti, sehingga bisa menetralisir tangan-tangan jahil yang iseng masuk ke dalam sistem hanya dengan menggunakan username dan password secara default. Kemudian, kecepatan untuk berlangganan internet cukup stabil dan cepat, yaitu 30 megabit per second, sehingga tidak lama dalam mengunggah atau mendownload data yang dibutuhkan di kantor kepala desa Malangjiwan. Kemudian, penempatan akses point bisa menjangkau seluruh area yang ada di dalam kantor kepala desa Malangjiwan. Contohnya adalah di akses point ruang kadus bisa menjangkau sampai dengan gedung dan di ruang rapat. Kemudian, password yang digunakan dalam akses point masuk ke dalam kategori susah ditebak dan tidak sembarang orang bisa menghafal password yang ada di akses point. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Bagus. Silahkan Mas Bagus. Tolong ditanyakan ke Di sini saya sebagai tester, faktor yang kurang baik dalam penerapan jaringan nirkabel di kantor kepala desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah alamat WiFi masih menggunakan IP secara default. Solusi dari kelompok kami sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah alamat IP di dalam access point sehingga tidak mudah ditebak karena alamat IP masih menggunakan alamat IP secara default. Contohnya adalah memakai alamat IP 20.10.40.1 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Dan di sini kami juga telah mengetes kecepatan di kantor kepala desa Malangjiwan dan mendapatkan hasil kecepatan download 24,4 megabit per second, lalu uploadnya dengan kecepatan 25,5 bit per second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Raihan. Dengan semua penjelasan dari tim saya, di sini saya mendapat kesimpulan dan dapat menggambarkan topologi jaringan nirkabel di kantor kepala desa Malangjiwan Karanganyar, yaitu dimulai dari sumber internetnya, yaitu dari tiang listrik di depan kantor kepala desa Malangjiwan, kemudian masuk ke dalam router yang berada di ruang kantor pelayanan, yaitu di sebelah kiri pendopo, dengan mendapatkan alamat IP-nya yaitu 139.194.221.69. Akses point yang pertama yang berada di kantor pelayanan dan yang kedua berada di belakang pendopo menggunakan alamat IP yang satu network yaitu 192.168.1.1. Dengan kesimpulan tersebut, metode ini disebut dengan metode bridge, yang mana alamat IP akses point-nya 1 dan 2 bisa sama di satu network. Dengan segala praktikum yang saya dan tim saya lakukan, di sini dapat kesimpulan bahwa jaringan nirkabel di kantor kepala desa Malangjiwan Karanganyar dari segi infrastrukturnya sudah bisa mencakup semua wilayah. Untuk keamanan jaringannya sendiri, yaitu hanya dilakukan basicnya, mengganti username dan password untuk login. Password untuk terhubung dengan AP cukup lumayan susah untuk diingat dan untuk segi kecepatan internet yang ada cukup tinggi, sehingga cukup untuk digunakan mendownload ataupun mengupload file yang dibutuhkan di kantor. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.